Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifadian Satriaji, NPM 1940303004, Universitas Borneo Tarakan. Saya akan menjelaskan materi tentang perlakuan panas. Apa itu perlakuan panas? Perlakuan panas didefinisikan sebagai suatu operasi atau kombinasi operasi yang melibatkan pemanasan dan pendinginan logam atau paduannya dalam keadaan padat untuk memperoleh kondisi dan sifat-sifat yang diinginkan. Perlakuan panas adalah suatu metode yang digunakan untuk mengubah sifat fisik dan kadang-kadang sifat kimia dari suatu material. Aplikasi yang paling umum adalah untuk material logam, walaupun perlakuan panas juga digunakan dalam pembuatan berbagai materi lain, seperti kaca. Secara umum, perlakuan panas adalah memanaskan atau mendinginkan material, biasanya dalam suhu ekstrim, untuk mencapai hasil yang diinginkan, seperti pengerasan atau pelunakan material. Kemudian, jenis-jenis perlakuan panas. Yang pertama, annealing. Annealing dibagi menjadi 4 bagian. Pertama, stress relief annealing. Yang kedua, proses annealing. Yang ketiga, spiodicing annealing. Yang keempat, full annealing. Yang kedua, normalizing. Ketiga, hardening. Keempat, tempering. Dan tempering ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, martempering. Yang kedua, outtempering. Yang ketiga, maraging. Berikut gambar perlakuan panas pada industri nuklir. Pada industri nuklir, paduan zirconium banyak digunakan pada reaktor nuklir karena keunggulan dan sifat mekaniknya serta tahan korosi dalam air pada temperatur tinggi. Salah satu usaha untuk lebih meningkatkan sifat mekanik paduan zirconium adalah dengan melakukan proses perlakuan panas, quenching. Dalam penelitian ini telah dilakukan proses perlakuan panas dalam logam paduan zirconium hasil peleburan dengan menggunakan tungku pelelehan busur tunggal. Proses perlakuan panas dilakukan dengan cara memanaskan paduan zirconium ZRAL sampai temperatur pemanasan 900 derajat Celcius dengan waktu penahanan 60 menit. Kemudian dicelup cepat quenching dengan menggunakan media air. Hasil analisis dengan menggunakan mikroskopik menunjukkan bahwa ingot hasil peleburan mempunyai struktur dendrit dan paralel plate dengan struktur mikro. Hasil perlakuan panas adalah dendrit. Untuk mengetahui nilai kekerasan paduan ZRAL dilakukan uji kekerasan mikro Vickers. Harga kekerasan hasil perlakuan panas untuk semua paduan berkisar antara 799,33 HV sampai 890 HV. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Finali Samsudin Salemba akan membawakan materi yang pertama, diagram fasa, dan yang kedua, pengaruh unsur paduan pada karakteristik logam baja. Materi yang pertama itu adalah diagram fasa atau diagram keseimbangan fasa, equilibrium phase diagram. Pengertian diagram fasa pada suatu material didasarkan atas daerah yang berbeda dalam struktur atau komposisi dari daerah lainnya. Fasa adalah bagian homogen dari suatu sistem yang memiliki sifat fisik dan kimia yang seragam. Untuk mempelajari paduan, dibuatlah kurva yang menghubungkan antara fasa, komposisi, dan temperatur. Diagram fasa adalah suatu grafik yang merupakan representasi tentang fasa-fasa yang ada dalam suatu material pada variasi temperatur, tekanan, dan komposisi. Pada umumnya, diagram fasa dibangun pada keadaan keseimbangan atau kondisinya adalah pendinginan yang sangat lambat. Diagram ini dipakai untuk mengetahui dan memprediksi banyak aspek terhadap sifat material.
Informasi penting yang dapat diperoleh dari diagram fasa adalah memperlihatkan fasa-fasa yang terjadi pada perbedaan komposisi dan temperatur di bawah kondisi pendinginan yang sangat lambat. Yang kedua, mengindikasikan keseimbangan kelarutan pada satu unsur atau senyawa pada unsur lainnya. Yang ketiga, mengindikasikan pengaruh temperatur di mana suatu paduan di bawah kondisi keseimbangan mulai membeku dan pada rentang temperatur tertentu pembukaan terjadi. Yang keempat, mengindikasikan temperatur di mana perbedaan fasa-fasa mulai mencair. Selanjutnya, jenis pemaduan. Pertama, unsur logam plus unsur logam. Contoh, Cu plus Zn, Cu plus Al, Cu plus Sn. Kedua, unsur logam plus unsur non-logam. Contoh, Fe plus C. Selanjutnya, pemaduan terjadi akibat adanya susunan atom sejenis ataupun ada distribusi atom yang lain pada susunan atom lainnya. Jika ditinjau dari posisi atom-atom yang larut, diperoleh dua jenis larutan padat. Yang pertama, larutan padat larut yang menempati kedudukan atom-atom pelarut. Yang kedua, larutan padat interstisi. Adanya atom-atom terlarut yang menempati rongga-rongga di antara kedudukan atom atau sela antara. Selanjutnya, pembentukan diagram fasa, hubungan antara temperatur, komposisi diplot untuk mengetahui perubahan fasa yang terjadi. Di sini ada contohnya. Yang pertama, mempresentasikan komposisi kedua unsur mulai dari 0% sampai 100%. Kedua, dipanaskan hingga pencair. Ketiga, yang didinginkan dengan lambat. Yang keempat, kurva pendinginan. Perubahan komposisi akan merubah pola dari kurva pendinginan. Titik A, L1, 3, dan C. Awal terjadi pembekuan. Dan titik B, S1, S2, S3, dan D. Akhir pembekuan. Klasifikasi diagram keseimbangan fasa. Yang pertama, larutan sempurna dalam keadaan cair dan padat. Keadaan cair tidak larut dalam keadaan padat atau reaksi eutektik. Ketiga, larut sempurna dalam keadaan cair, larut sebagian dalam keadaan padat atau reaksi eutektik. Yang keempat, larut sempurna dalam keadaan cair, larut sebagian dalam keadaan padat, reaksi peritektik. Kelima, larut sempurna dalam keadaan cair, tidak larut sebagian dalam keadaan cair atau reaksi monotektik. 7, tidak larut dalam keadaan cair maupun padat. Adalah perlakuan panas. Pertama, pengaruh unsur paduan pada baja. Baja paduan dibuat untuk mendapatkan sifat baja yang disesuaikan dengan masing-masing kebutuhan. Ada baja paduan rendah dan baja paduan tinggi. Bila dilihat dari unsur yang digunakan dan jumlah dari unsur untuk paduan baja tersebut, berikut adalah berbagai sifat yang lebih baik dalam baja paduan atau dibandingkan dengan baja karbon. Pertama, kekuatan, kekerasan, ketangguhan, ketahanan aus, ketahanan korosi, kekerasan, dan kekerasan panas. Untuk mencapai beberapa peningkatan sifat logam ada yang memerlukan perlakuan panas. Ini contohnya silisium atau Si. Unsur yang terkandung dalam jumlah kecil dalam sebuah bahan besi dan ditambahkan dalam jumlah yang lebih besar pada beberapa jenis khusus. Sifat meningkatkan kekuatan, kekerasan, kemampuan mengeras secara keseluruhan, kekenyalan, ketahanan aus, ketahanan terhadap panas dan karat, ketahanan terhadap kekerasan, menurunkan pegangan, kemampuan tempa dan las. Selanjutnya, mangan atau Si merupakan unsur yang hampir sama dengan Si, yaitu terkandung dalam sebuah bahan besi dan ditambahkan dalam jumlah besar pada jenis khusus. Sebagai contoh yaitu baja keras, mangan dengan 13% Mn. Sifat meningkatkan kekuatan, kekerasan, ketahanan aus, penguatan pada pembentukan dingin, menurunkan kemampuan serpi. Jadi yang ini contohnya krom atau Cr merupakan unsur terpenting untuk baja konstruksi dan perkakas serta baja tahan kerat dan asam. Sifat meningkatkan kekerasan, kekuatan, batas rentang, ketahanan aus, kemampuan dikeraskan, ketahanan panas,
kerak, karat, dan asam. Kemudahan pemolesan. Menurunkan regangan dalam tingkat rendah. Selanjutnya, nikel atau Ni merupakan unsur paduan untuk baja, di mana jika ada unsur ini sebagai salah satu paduannya, maka akan dapat dilas, disolder, dan dikerjakan pada pengelupasan serpi dengan baik. Selain itu menjadi dapat dibentuk dalam kondisi dingin maupun panas, dapat dipoles dan dimagnetidadikan, sifat meningkatkan keuletan, kekuatan, pengerasan menyeluruh, ketahanan karat, tahanan listrik atau kawat pemanas, menurunkan kecepatan pendinginan, tegangan panas. Selanjutnya, molybdenum atau Mo merupakan unsur yang pada umumnya dipadukan dengan baja dan ikatan dengan Cr, Ni, dan V. Sifat meningkatkan kekuatan tarik, batas rentang panas, ketahanan panas, suhu pijar pada perlakuan panas, menurunkan regangan, kerapuan pelunakan, tidak mengurangi regangan. Sifat meningkatkan kekuatan, batas rentang, keuletan, kekuatan panas, suhu terhadap sangatan panas yang melewati batas pada perlakuan panas. Ini sebelah kanan ya contohnya, contoh di vanadium. Unsur yang terpenting dalam paduan bagi baja oleh cepat dan logam keras dikarenakan titik lebur dapat digunakan untuk kawat, pijar. Sifat meningkatkan kekerasan, kekuatan batas rentang, kekuatan panas, ketahanan terhadap normalisasi dan daya sayat. Menurunkan sedikit regangan. Sebelah kiri ini ada contohnya, contoh dari wolfram. Selanjutnya kobalt atau Co merupakan unsur yang digunakan sebagai tambahan terhadap baja olah cepat dan baja keras. Sifat meningkatkan kekerasan, ketahanan aus, ketahanan karat, dan panas. Daya hantar listrik, kejenuhan, magnetis. Ini ada contohnya kok, contoh dari kobalt. Selanjutnya titanium atau Ti merupakan unsur yang memiliki kekuatan yang sama seperti baja dan mempertahankan sifatnya hingga 400 derajat Celcius. Maka seringkali menjadi paduan kawat las. Sifat karbid titanium memiliki kekerasan yang sangat tinggi dan titik lebur yang tinggi karena merupakan unsur logam keras. Ini ada contohnya, atau Ta merupakan unsur yang sangat tahan karat. Baja krom anti karat menjadi dapat dilas baik jika dipadu dengan Ta. Sifat memiliki titik lebur 3150 derajat Celcius. Merupakan unsur dari logam keras. Berat jenisnya adalah 16,6 dnn per mm/3. Ini ada sekian saya dari materi saya, kurang dan lebihnya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu annealing dan normalizing. Annealing adalah proses pemanasan baja yang diikuti dengan pendinginan lambat di dalam tungku yang dimatikan. Temperatur pemanasan untuk baja di atas garis A3, dan untuk baja hipereutektoid adalah sedikit di atas garis ACM. Tujuan dari annealing untuk memperbaiki mampu mesin, mampu bentuk, keuletan, kehomogenan struktur, menghilangkan tegangan dalam, dan lainnya. Normalizing adalah proses pemanasan baja yang diikuti pendinginannya di udara terbuka. Tujuan normalizing antara lain untuk memperbaiki sifat mampu mesin, memperhalus butir, dan lain sebagainya. Temperatur pemanasan normalizing untuk baja hipotektoid dipanaskan pada temperatur 30 derajat Celcius sampai dengan 40 derajat Celcius. Saya akan menjelaskan keuntungan yang didapatkan dari proses ini. 1. Menurunkan kekerasan. 2. Menghilangkan tegangan sisa. 3. Memperbaiki sifat mekanik. 4. Memperbaiki mampu mesin dan mampu bentuk. 5. Menghilangkan terjadinya retak panas. 6. Menurunkan atau menghilangkan ketidakhomogenan struktur. 7. Memperhalus ukuran butir. 8. Menghilangkan tegangan dalam dan menyiapkan struktur baja untuk proses perlakuan panas. Jenis-jenis proses perlakuan panas.
yaitu full annealing. Full annealing terdiri dari autenisasi dari baja yang bersangkutan di temperatur yang dipilih untuk autenisasi tergantung pada karbon dari baja yang bersangkutan. Kedua, dilakukan dengan memanaskan baja sedikit di atas atau di bawah temperatur kritik A1. Kemudian didiamkan pada temperatur tersebut untuk jangka waktu tertentu, kemudian diikuti dengan pendinginan yang lambat. Link adalah untuk memperbaiki mampu mesin dan memperbaiki mampu bentuk. 3. Isothermal annealing. Isothermal annealing dikembangkan dari diagram TTT. Jenis proses ini dimanfaatkan untuk pelunakan baja-baja sebelum dilakukan proses permesinan. Kemudian proses homogenisasi. Proses ini dilakukan pada rentang temperatur 1100 sampai 1200 derajat Celcius. Proses difusi yang terjadi pada temperatur ini akan menyeragamkan komposisi baja. Proses ini diterapkan pada ingot baja-baja paduan di mana pada saat membeku sesaat setelah proses penuangan memiliki struktur yang tidak Gambar skema pengaruh temperatur autenisasi yang menunjukkan perubahan struktur baja dalam proses annealing dan normalizing. Temperatur pemanasan yang sangat tinggi overheating pada proses annealing dan normalizing ini sedikit berpengaruh pada kekuatan luluh, kekuatan tarik, dan kekerasan suatu baja. Persentase perpanjangan, reduksi, dan kekuatan impak akan meningkatkan dengan semakin meningkatnya besar butir. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami tentang hardening dan quenching. Hardening merupakan proses perlakuan panas yang diterapkan untuk menghasilkan benda kerja yang keras. Proses ini dilakukan dengan cara pemanasan baja sampai temperatur austenisasi dan menahannya pada temperatur tersebut untuk jangka waktu tertentu dan kemudian didinginkan dengan laju pendinginan yang sangat tinggi. Proses pemanasan terbagi 3, antara lain yang pertama itu proses pemanasan sehingga struktur felid berubah menjadi struktur austenit seluruhnya. Kedua, proses penahanan pada temperatur tertentu atau holding. Ketiga, setelah dipanaskan hingga membentuk austenit, kemudian didinginkan secara cepat atau mendadak, pendinginan cepat akan menghasilkan struktur martensit karena garis pendingin yang lebih cepat nantinya akan tetap terbentuk fase austenit. Akan tetapi hasilnya akan bersifat rapuh karena tegangan di dalamnya besar. Hardening. Beberapa contoh proses hardening yaitu karburasi, carbonitiding, cyaniding, dan nitriding. Selanjutnya itu quenching. Quenching adalah proses pendinginan secara cepat setelah mengalami pemanasan. Media pendingin cepat itu ada proses quenching seperti air, oli, garam, atau media pendingin lainnya. Tujuan utama dari quenching adalah menghasilkan material dengan sifat kekerasan tinggi, sekaligus terakumulasi dengan kekuatan tarik dan kekuatan luluh melalui transformasi austenit ke martensit. Proses quenching akan optimal jika selama proses transformasi struktur austenit dapat dikonversi secara seluruh mendapat struktur martensit. Hal-hal penting untuk menjamin keberhasilan quenching dan menunjang terbentuknya martensit khususnya adalah temperatur pengerasan, waktu tahan, laju pemanasan, metode pendinginan, media pendinginan, dan hardenability. Kemudian selanjutnya itu pembentukan struktur martensit terjadi melalui proses pendinginan cepat quenching dari fase austenit atau dalam kurung itu struktur FCC phase centered kubik hingga temperatur ruang yang berakibat pada terperangkapnya atom karbon atau tidak sempat berdifusi
sehingga terjadi peregangan kisi dari struktur BCC atau body centered kubik yang seharusnya terbentuk ferrit menjadi martensite yang berstruktur BCT atau body centered tetragon. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan ataupun kehilafan dalam pengejaan kata-kata ataupun pengertian, mohon dimaafkan. Masih bersama kelompok kami. Selanjutnya, kelompok kami akan membahas tentang tempering, austempering, dan martempering. Tempering atau penempaan adalah suatu teknik perlakuan panas untuk logam atau alloy. Kemudian austempering itu adalah perlakuan panas yang diterapkan pada logam besi, terutama baja dan besi ulet. Martempering. Metode martempering merupakan proses perlakuan panas dengan celup terputus yang diikuti dengan proses agar terbentuknya martensite temper. Situ tempering bisa kita lihat itu yaitu information of martensite structure atau more hardening atau proses pengerasan. Tempering atau penempaan adalah suatu teknik perlakuan panas untuk logam atau alloy. Dengan baja penempaan dilakukan untuk mengeraskan dengan cara mengubah martensite yang getas menjadi bainite atau felite. Dalam metalurgi selalu ada tawar-menawar antara kelenturan atau ductility dan kegetasan atau brittleness. Proses penemparan harus diawasi terus-menerus karena baik suhu maupun waktu tempering sangat menentukan sifat-sifat mekanik hasil akhir. Semakin tinggi tempering, kekerasan yang dihasilkan akan semakin rendah. Demikian sebaliknya, semakin lama waktu proses penempaan, maka kekerasan yang dihasilkan semakin rendah. Kemudian austempering. Austempering adalah proses perlakuan panas yang diterapkan pada logam besi, terutama baja dan besi ulet. Dalam baja menghasilkan struktur mikrobainit, sedangkan pada besi tuang menghasilkan struktur felite acisular atau karbon tinggi. Austenite stabil yang dikenal sebagai ausferrit ini terutama digunakan untuk meningkatkan sifat mekanik atau mengurangi atau menghilangkan distorsi. Austempering didefinisikan oleh proses dan mikrostruktur yang dihasilkan. Parameter proses austempering yang umum diterapkan pada bahan yang tidak sesuai tidak akan menghasilkan pembentukan bainite atau ausferrit, dan dengan demikian produk akhir tidak dapat disebut austemper. Kedua mikrostruktur juga dapat diproses melalui metode lain. Misalnya dapat diproses dengan sebagai cor atau berpendingin udara dengan kandungan paduan yang tepat. Materialnya juga tidak disebut austemperate. Kemudian yang ketiga itu martempering. Metode martempering merupakan proses perlakuan panas dengan celup terputus diikuti dengan proses agar terbentuk martensite temper. Dalam proses ini, baja yang telah diaustenisasi dicelup dengan cepat ke dalam lelehan garam atau minyak yang memiliki temperatur sekitar 200-400 derajat Celcius. Martempering juga dikenal sebagai quenching bertahap atau quenching terputus. Dalam proses ini, baja dipanaskan di atas titik kritis atas atau dalam kurung di atas rentan transformasi dan kemudian dipadamkan pada garam, minyak, atau penanggal timbah yang disimpan pada suhu 150-300 derajat Celcius. Benda kerja ditahan pada suhu ini di atas titik start martensite
atau MS, hingga suhu menjadi seragam di seluruh penampang benda kerja. Setelah itu didinginkan di udara atau di minyak sehingga suhu kamar. Baja tersebut kemudian ditemper. Kita bisa lihat di gambar sebelah itu proses daripada Martensit. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan seputar pemaparan materi kami. Jika ada kurang ataupun kelemahan di dalam materi kami, mohon dikoreksi dan mohon maaf jika masih memiliki banyak kekurangan. Terima kasih.